Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayo kita baca lagi doa memohon kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bismillah. Lanjut lagi, perang lagi, ayo. Kisi-kisi yang kelima lagi, kita bahas yang terjemahan dulu. Artikan. 10 kan? Siap. Lihat kalau terjemahkan, tentukan dulu fiilnya fiil apa. Lalu perhatikan domirnya. Yang pertama apa? Yaqtulani. Fiil apa ini? Mudhari apa amr? Mbah saya? Mudhari. Sudah ya, ini mudhari. Lihat di tasrifil mudhari. Kita pernah bahas ini juga pakai qatala. Yaqtulu, fiil mudhari'nya yaqtulu. Qatala artinya apa? Coba ditasrif dari yaqtulu. Coba sarengan 1, 2, 3. Huwa yaqtulu, huma yaqtulani, hum yaqtuluna, hiya taqtulu, huma taqtulani, hunna yaqtulna, anta taqtulu, antuma taqtulani, antum taqtuluna, anti taqtulina, antuma taqtulani, antunna taqtulna, ana aqtulu, nahnu naqtulu. Domirnya apa? Hah? Domirnya apa? Huma ya. Berarti artinya apa nanti? Mereka laki-laki atau perempuan? Mereka berdua laki-laki sedang. Fi'il mudhari. Kalau nggak ada kata sedang salah berarti. Ya, ngapain kita pakai fi'il mudhari kalau nggak ada keterangan? Sedang atau akan, bisa sertakan akan. Terus yang kedua, taktubani. Tentukan juga fiilnya itu apa, lalu nanti domirnya. Ini artinya apa? Menulis. Fiilnya apa? Mudhari amr? Mudhari. Artinya apa? Menulis. Ini coret-coret dulu kayak gini gitu loh. Kayak kerjakan matematika itu nggak langsung. Mikir dulu, oh ini mudhari, pelan-pelan. Oh ini menulis. Jangan langsung terlalu pede. Iya kan, itu matematika kan harus pelan-pelan kan. Gak mikir langsung. Gak langsung jawab. Langsung jawab tuh ngawur berarti. Fiilnya asalnya dari apa? Yaktubu. Coba ditasrif. Huwa yaktubu, huma yaktubani, hum yaktubuna, hiya taktubu, huma taktubani, hunna yaktubna, anta taktubu, antuma taktubani, antum taktubuna, anti taktubina, antuma taktubani, antunna taktubna, ana aktubu, nahnu naktubu. Apa berarti?
huma. Terus antuma. Jadi bisa dua. Jawab dua-duanya lebih afdol. Lebih afdol. Namun saya butuh satu saja. Apa diartikan nanti? Coba pakai yang antuma. Kalian berdua. Bisa laki-laki atau perempuan nggih? Laki-laki atau perempuan sedang atau akan apa? Menulis. Pelan-pelan saja dapat jawabannya kok. Ini kalau sudah biasa cepat-cepat nggak masalah. Yang ketiga, tadribina. Lihat, fi'il apa ini? Mudhari. Artinya apa? Dari doroba. Memukul. Dicoret-coret dulu. Sekarang berarti dari kata yadribu. Coba di tasrif. Huwa yadribu, huma yadribani, hum yadribuna, hiya tadribu, huma tadribani, hunna yadribna, anta tadribu, antuma tadribani, antum tadribuna, antum tadribuna, anti tadribina, antuma tadribani, antunna tadribna, ana adribu, nahnu nadribu. Domirnya apa berarti? Anti. Ini preman perempuan nih berarti. Jadi artinya apa? Anti, kamu perempuan satu ya. Kamu perempuan sedang atau akan memukul. Sudah. Sekarang yang keempat. Yadkhuluna. Domira fi'il apa dulu? Mudhari. Artinya masuk. Berasal dari kata yadkhulu. Ditasrif. Huwa yadkhulu, huma yadkhulani, hum yadkhuluna, hiya tadkhulu, huma tadkhulani, hunna yadkhulna, anta tadkhulu, antuma tadkhulani, antum tadkhuluna, anti tadkhulina, antuma tadkhulani, antunna tadkhulna, ana adkhulu, nahnu nadkhulu. Domirnya apa berarti? Domirnya apa? Hum. Berarti artinya mereka laki-laki sedang atau akan masuk. Yang salah perbaiki. Lalu yang kelima, apa sih itu? Yarji'na.
Yarji'na. Fi'il apa dulu? Mudhari. Artinya kembali. Ya bisa juga. Terus fiilnya asal dari mana? Yarji'u. Ditasrif. Huwa yarji'u, huma yarji'ani, hum yarji'una. Hiya tarji'u, huma tarji'ani, hunna yarji'na. Anta tarji'u, antuma tarji'ani, antum tarji'una. Anti tarji'ina, antuma tarji'ani, antunna tarji'na. Ana arji'u, nahnu narji'u. Domirnya apa berarti? Apa? Hunna. Jadi kalau terjemahkan seperti ini sudah termasuk kalian tasrif. Gak mungkin nebak-nebak. Berarti kalau nggak bisa terjemahin berarti nggak bisa tasrif tadi. Artinya apa tadi berarti hunna? Mereka perempuan sedang atau akan kembali. Apa? Yarji'na loh, hunna. Mereka dan kalian beda. Mereka itu sono loh. Kalian juga banyak. Kalian itu yang di depan. Depan kita. Hunna. Mereka. Nahnu itu narji'u. Nahnu itu narji'u. Ya sama-sama ada nun. Nunnya yang satu di belakang, satunya di depan. Gak apa-apa. Yang keenam dulu, yang keenam. Apa contohnya sini? Fi'il apa ini? Pak saya. Kasih waktu itu. Yang mana itu berarti kasih waktu. Fi'il madi. Asalnya dari apa? Akala. Iya toh? Akala. Artinya makan. Coba tasrif dulu fi'il madi ini. Coba 1, 2, 3. Huwa akala, huma akala, hum akalu, hiya akalat, huma akalata, unna akalna, anta akalta, antuma akaltuma, antum akaltum, anti akalti, antuma akaltuma, antunna akaltunna, ana akaltu, nahnu akalna. Berarti di sini apa? Ana. Namun di sini maaf, ini pakai hamzah saja. Saya salah. Pakai hamzah. Tadi saya kira akulu di sini. Ganti. Soalnya salah itu. Berarti bisa bonus kalian. Ganti hamzah, bukan alif panjang ya. Jadi artinya apa tadi? Saya telah makan. Puas. Sampai 6 dulu. Kita lanjut dulu di buku. Pelan-pelan. Ya, lanjut lagi. Selingan aja itu, refreshing. Kita sekarang bahas sesi 40 27. Sesi 27 halaman 34.
Marfu'atul asma'. Nah, kalau fi'il itu sudah ada alat penasab, alat penjazm. Gampang kalau fi'il. Coba alat penasabnya an, lan, idzan, kailamu, kailamul juhud, hatta. Ada alat penjazm. Yang satu fi'il. Lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, lam, la nahiyah. Ada yang dua fi'il. Nah, itu kalau fi'il butuh alat. Sedangkan kalau isim ada lagi. Dia tidak seperti fi'il, namun ada keadaan-keadaan. Maka nanti dibahas pertama dulu isim-isim yang bisa marfu. Maka disebut marfu'atul asma. Marfu'nya isim-isim. Ada berapa? Ustadz Aceng mengatakan ada 7. Al-marfu'atu sab'atun. Isim yang marfu' ada 7 saja. Nanti kalau isim-isimnya mansub lebih banyak lagi. Ini baru pemula. Nanti dibahasnya marfu' dulu, kemudian mansub, kemudian majrur. Marfu' dulu, kemudian mansub, kemudian majrur. Itu ada tujuannya loh, ada filosofinya. Kalau marfu' harokatnya apa? Asalnya doma ya. Doma di atas. Ya kan? Dia sudah pelajari 7. Kemudian mansub fathah. Lebih banyak lagi daripada 7. Seolah-olah sudah kuasai marfu dan mansub, dia makin sok pintar gitu. Wah, saya sudah kuasai banyak. Maka langsung diturunkan jadi majrur. Kasrah, biar tawadu. Pokoknya kalau sudah tinggi-tinggi harus ingat di bawah. Belum seberapa. Tinggi-tinggi kemudian rendah. Karena kalau dipelajari rendah tinggi-tinggi, sombong nanti keluar dari ilmu nahwu. Begitu filosofinya. Kalau marfu ini dhamma masih tinggi. Kemudian mansub itu fathah juga tinggi di atas. Kemudian beralih majrur kasroh di bawah. Ilmunya ketika ini dapat 7 sudah banyak. Kemudian dapat mansub lagi lebih daripada 7 lagi, lebih daripada 10 ini. Makin sombong lagi, wah saya sudah kuasai banyak sekali. Nah, biar tidak sombong diturunkan jadi majrur. Beda kalau majrur dipelajari duluan. Majrur cuma 2 saja atau 3 lah. Ini cuma 3. Yang paling banyak itu ini. Petanya seperti itu. Jadi harus keluar dari ilmu nahwu itu jadi orang yang tawadhu. Jangan mudahnya nyalahkan orang. Nih, banyak belajar terus. Jangan merasa pintar, biasa saja. Karena masih banyak yang butuh dipelajari. Ada 7 yang pertama al-fa'ilu. Gak usah dipelajari dulu artinya. Nanti. Ini baru rincian. Yang kedua naibul fa'ili. Yang ketiga al-mubtada'u. Yang keempat khabarul mubtada'i. Yang kelima ismu kana wa akhwatuha. Yang keenam khabar inna wa akhwatuha. Yang ketujuh at-tabi lil marfu. Kalau mau jelaskan sama orang, itu jangan langsung diterjemahkan di awal, nanti sudah beban dulu. Beritahu dulu rinciannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tret, sudah. Jangan dulu rinci. Setelah itu baru dirinci satu-satu. Jadi sudah enak. Oh 7, cuma 7 saja kok. Gampang ini.
Nah, baru dirinci satu-satu. Nah, lihat yang pertama, al-fa'ilu. Al-fa'ilu kita terjemahkan pelaku. Maka yang jadi pelaku pasti marfu. Yang jadi pelaku pasti marfu. Biasanya harokatnya dhammah. Namun tergantung isimnya. Ingat 9 isim yang kemarin sudah dipelajari. Ada yang pakai dhammah, ada yang pakai waw, ya, dan ada yang dengan tanda yang lainnya. Sudah. Apa pengertian fa'il? Al-fa'ilu huwa ismun marfu'un wa qa'a ba'dal fi'lil ma'lumi wa dalla ala man fa'alal fi'la. Fa'il itu adalah isim yang marfu'. Terletak waqa'a, Waqa'a terletak setelah al-fi'li, fi'il maklum. Apa kemarin fi'il maklum? Fi'il ada 2 kemarin kan, maklum dan majhul. Maklum itu apa? Aktif, diketahui pelakunya. Kalau majhul pasif, tidak disebut pelakunya. Terletak ba'dal fi'lil maklumi, setelah fi'il maklum, setelah fi'il aktif. Wadalla, dan menunjukkan ala man fa'alal fi'la, atas man, orang yang fa'ala, melakukan al fi'la, pekerjaan. Ada berapa ciri-ciri di situ fa'il? Al-fa'ilu punya 3 ciri-ciri. Ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, dia adalah isim marfu. Yang kedua, terletak setelah fi'il maklum. Yang ketiga, sebagai yang melakukan pekerjaan, berarti sebagai pelaku pekerjaan. Contoh, qalat Aisyatu. Dan lihat di sini, kalau kita bahas fa'il itu isim marfu, terletak setelah fi'il maklum, terletak setelah fi'il. Berarti kalimat ini diawali dengan jumlah apa? Diawali dengan apa? Fi'il apa isim? Fi'il. Berarti nanti pembahasannya ini jumlah apa berarti? Jumlah fi'liyah. Pintar. Bukan pembahasannya pada jumlah ismiyah, namun pada jumlah fi'liyah. Nah, lihat, dia isim marfu, sudah masuk ciri-ciri. Ini marfu'nya. Marfu'nya dengan apa di sini? Marfu' dengan dhammah. Ya kan? Lalu
terletak setelah fi'il ma'lum. Ini lihat, ini fi'il ma'lum. Dan Aisyah itu sebagai pelaku. Yang berkata itu adalah Aisyah. Qalat Aisyah, itu berkata Aisyah. Jadi tandai yang jadi fa'il ini. Ini sebagai fa'il. Kalau mau di-i'rab, Aisyah tu fa'ilun. Dia adalah fa'il marfu'un, marfu' bi dhammati. Marfu' dengan tanda dhammah. Li'annahu ismun mufrad. Ini li'annahu ismul ladzi la yansharif. Karena dia termasuk isim yang tidak boleh ditanwin. Ada nanti cara i'rabnya besok-besok. Kemudian yang kedua, fazal mujtahidu. Lihat di buku. Faza beruntung, al mujtahidu orang yang rajin. Faza itu fiilnya, itu fiil maklum. Faza itu fiilnya termasuk fiil maklum. Al-mujtahidu terletak setelah fi'il ma'lum. Dia marfu dan dia pelaku. Orang yang bersungguh-sungguh pasti beruntung. Berarti al-mujtahidu sebagai pelaku, maka disebut fa'il. Di garis bawahi al-mujtahidu sebagai fa'il. Di garis bawahi al-mujtahidu sebagai fa'il. Kemudian hadaral mudarrisu. Ingatnya kalau menerjemahkan fa'il dan fi'il, terjemahkan dulu dari fa'ilnya. Jadi nggak pas kalau diterjemahkan qalat Aisyah itu jadi berkata Aisyah. Ini orang paham bahasa Indonesia. Nggak ada dalam bahasa Indonesia berkata Aisyah dulu, itu nggak ada. Aisyah itu di depan baru berkata. Kemudian yang ketiga, hadaral mudarrisu. Hadara artinya hadir, mudarris guru. Guru itu hadir. Hadara fi'il maklum. Mudarrisu terletak setelah fi'il maklum. Berarti di garis bawahi mudarrisu sebagai fa'il. Kemudian contoh yang keempat, hadaratil mudarrisatu. Hadarati itu artinya hadir, cuma ditambahkan tak yang menunjukkan perempuan. Mudarrisatu guru perempuan. Dan hadarati itu fiil maklum. Masuk fi'il maklum. Dan mudarrisah terletak setelah fi'il maklum. Berarti fa'ilnya adalah mudarrisah. Lihat, ini sudah ada perbedaan. Kalau mudarrisnya tanpa tak marbutah, cukup hadara saja. Ya kan? Namun karena kalau ada tak marbutah, berarti menunjukkan muzakkar apa muannas? Muannas. Maka ditambahkan untuk menyesuaikan. Untuk menyesuaikan, fiilnya juga diberi tanda muannas. Satu aturan sudah dapat. Ini aturan mainnya. Lihat. Jadi kecil. Marker lagi. Ini marker, tangkap. Selamat.
Lihat ya, kalau pelakunya ini ya, ini fa'il ya. Hadaral mudar. Lagi-lagi kan? Ini muzakkar. Maka nanti menyesuaikan. Di sini juga muzakkar, tidak ada tanda perempuan. Namun kalau yang datang itu guru perempuan, ya, sudah pakai tak marbutah atau? Berarti di sini muannas, fa'ilnya muannas. Maka fiilnya diberi tanda muannas. Hadara ini nanti pakai hiya, kalau ini kan pakai huwa. Ya kan? Maka ganti jadi hiya. Kalau dengan hiya berarti apa nanti jadinya? Hadarat. Nah, di sini sukun, namun untuk menyesuaikan dengan sukun setelahnya maka dikasih kasrah. Hadaratil mudarrisatu. Berarti mana fa'ilnya? Mudarris dan mudarrisatu. Rosabal kaslanu. Rosaba, rosib itu gagal, nggak lulus. Ya, rosib itu gagal. Kamu lulus nggak? Oh saya maaf, saya rosib. Rosib berarti gagal, nggak lulus. Pengen rosib apa pengen lulus? Lulus. Ya berarti jangan ini. Rosabal kaslanu. Al kaslan orang malas. Lawan dari mujtahid. Kalau mujtahid tadi beruntung lulus. Kalau kaslan orang malas, rosib gagal, gugur. Sudah? Nah, kaslan itu jadi fa'il. Kenapa? Terletak setelah rosaba fi'il ma'lum. Berarti fa'ilnya apa saja di sini? Maaf, tadi ada qolan nabiyu dulu ya. Qolan nabiyu. Lalu nabiyu itu fa'il. Lalu Aisyah itu fa'il. Mujtahidu fa'il. Mudarrisu fa'il. Mudarrisatu fa'il. Al-kaslanu fa'il. Nah, lihat di halaman 35 aturannya dulu. Baru saya jelaskan pembagiannya. Ketentuan fa'il. Harusnya dia pakai bahasa Arab aja nih, gak usah bahasa Indonesia. Ketentuan fa'il. 1. Fa'il harus selalu marfu'. Sudah tadi kan dijelaskan? Ya. Yang kedua, fa'il harus selalu didahului oleh fi'il ma'lum. Sudah juga dijelaskan. Yang ketiga, fa'il tidak selalu bersambung dengan fi'il. Tetapi ada kalanya terselang oleh kalimat lain. Jadi di sini misalnya qalat fil masjidi. Aisyatu. Fa'ilnya nggak mesti langsung, bisa diselingi dengan kalimat lain. Yang jelas dia marfu setelah itu. Pokoknya cari marfu'nya itu yang mana. Nah itu nanti yang dijadikan fa'il. Masalahnya kalau huruf gundul seperti ini, coba lihat gimana solusinya. Harus kuasai arti dulu. Lalu aturan yang keempat, bila fa'il sulit dicari maka gunakanlah pertanyaan apa atau siapa. Kalau ini siapa? Coba lihat. Qala Nabi, siapa yang berkata? Kalau qala Aisyah tuh siapa yang berkata? Berarti jawabannya siapa di situ? Aisyah. Fazal mujtahid, siapa yang beruntung? Mujtahid.
Atau bisa juga menggunakan kata tanya apa kalau ingin dicari seperti itu. Lalu yang kelima, bila fa'ilnya mu'annas. Mu'annas apa artinya? Seperti ini loh. Ini mu'annas. Bila fa'ilnya perempuan, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas. Ini. Contoh misalnya yaitu bila fi'il madi diberi tanda dengan ta. Ini fi'il madi. Wes. Sebelum Ustaz Aceh ngomong lagi sudah kita paham. Kalau fi'il madi taknya di belakang. Namun kalau fi'il mudhari, lihat B, bila fi'il mudhari dengan ta di awal fi'il. Misalnya ini jadi hadaratil mudarisatu, kita ubah jadi mudharinya apa? Yahduru. Kalau sini jadi mudarisatu. Ini fa'ilnya ya. Maka ini jadikan ta. Jadi tahdurul mudarrisatu. Jadi kalau fi'il madi tambahkan ta di belakang. Kalau fi'il mudhari ta-nya di depan. Sudah? Lalu yang aturan ke-6. Ini dulu aturan ke-6. Bila fa'ilnya musanna atau jamak, maka fi'ilnya harus tetap dalam keadaan mufrad. Pelakunya 2 atau jamak atau 1000. Fiilnya tetap mufrad, tetap 1. Contoh. Ini tadi aturan laki-laki dan perempuan ini ya. Ini sudah ya. Sekarang aturan jumlah. Jadi ada 2 aturan ini. Yang penting itu 2 aturan. Coba dibuat kalimat. Kalau tadi hadarul mudarrisu ya. Ini satu guru kan? Satu guru. Kalau 2 guru jadi apa? Mudarrisani atau mudarrisaini. Ada 2 pilihan ya ini. Mudarrisani atau al-mudarrisaini, ya kan? Sekarang pilih yang mana? Yang mudarrisani apa mudarrisaini? Kalau mudarrisani marfu. Kalau mudarrisaini mansub atau majrur, ya kan? Kita sekarang pakai untuk fa'il, fi'il apa? Isim apa? Marfu apa mansub? Marfu. Tadi kan pengertiannya fa'il itu adalah isim marfu. Maka pilih yang ini. Jadi yang kemarin-kemarin ditanya-tanya, ini jawabannya. Ini kapan digunakan? Di sini digunakan. Lalu lihat, kita sekarang ubah ya. 2 guru yang hadir. 2 guru hadir. Maka fiilnya tetap hadara walaupun mudarisnya ada 2. Maka kalimatnya tetap seperti ini. Hadarul mudarrisani. Di sini tidak berubah. Tidak jadi hadara. Padahal ini kita bisa gantikan huma kan? Tidak jadi hadara, tetap hadara. Jadi untuk jumlah ini fiil, ini fa'il, ya. Ketentuannya untuk jumlah ada 2 ya. 1 kalau untuk jenis ya, fiil dan fa'il harus bersesuaian.
Bersesuaian. Bersesuaiannya gimana? Sesuaian. Lihat di sini. Kalau fiilnya itu, ini fiil, ini fa'il. Fa'ilnya itu muzakkar, maka fiilnya muzakkar. Kalau fa'ilnya itu muannas, maka fiilnya diberi tanda muannas. Namun kalau untuk jumlah, saya langsung pakai sini ya. Untuk jumlah lihat. Ini fiil, ini fa'il. Kalau fa'il jumlahnya 1, mufrad. Berarti fiilnya tetap mufrad. Kalau fa'ilnya jumlahnya 2, musanna, maka fa'ilnya tetap mufrad. Kalau fa'ilnya itu jumlahnya jamak, maka fiilnya tetap mufrad. Sekarang buat kalimat lagi di sini. Ini 2 mudarris. Sekarang jamak mudarris. Jamak mudarris apa? Mudarrisuna. Pakai yang marfu'nya ya. Hadoronya tetap hadoro, tetap mufrad. Mau buat juga jadi 1000 mudaris, tetap hadoro, tidak pengaruhi jumlah. Sekarang diubah kalimatnya lagi. 2 guru perempuan hadir. Ubah dulu ini, failnya dulu. Mudarris 1 dijadikan 2. Mudarris 1 dijadikan 2. Mudarrisatani. Sudah 2 ya. Jumlahnya pengaruh nggak pada hadoro? Tidak. Diberi tanda perempuan nggak? Iya. Berarti jadi hadorotil. Sekarang jadikan jamak muannas salim. Mudarris 1 jadikan jamak muannas salim. Jadi apa? Mudarris 1 jadikan jamak. Al mudarrisatu. Tambahkan alif ta dan ta kan cuma dipanjangkan toh. Al mudarrisatu jadi al mudarrisatu. Nah, jumlahnya tidak pengaruh, maka tetap hadaratil. Sudah? Satu lagi ketentuan. Yang ketujuh, fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bi. Maf'ul bi itu objek. Muhammad. Ali memukul anjing. Alinya itu fa'il, memukul itu fi'ilnya, anjing itu maf'ul bi. Boleh kalimatnya seperti ini. Udah hapus ya. Memukul apa memukul? Doroba. Masya Allah. Siapa mau pukul sini? Pelakunya siapa? Mau siapa? Ali. Doroba Aliyun. Ini fa'ilnya. Ini namanya maf'ulun bih. Ini pelaku. Ini objek. Kalimatnya bisa dibalik seperti ini.
Doroba kalban. Siapa yang mukul? Ali. Bedanya di mana nanti? Cuma dibedakan saja. Ini cuma dhamma, yang ini tetap fathah. Letaknya saja yang berbeda. Artinya tetap sama. Mungkin yang kedua dia mau berhentikan dulu. Doroba kalban. Kan orang-orang pada nebak ini siapa yang doroba kalban ini. Nah, baru kemudian aliyun. Itu ketentuan yang ke-7. Supaya tahu ini sebagai objek. Objek ini biasanya mansub. Mansub dengan apa di sini? Dibedakan seperti itu. Gak mungkin sama. Ini gak mungkin kalbun, gak mungkin. Ya, gak mungkin kalbun. Kalau dia jadi kalbun berarti Ali jadi alian. Nanti anjing memukul Ali. Kan sudah dibedakan di sini. Jadi tahu. Kalau hurufnya gundul pun bisa ditebak. Kenapa? Karena kalau fathah biasanya ada alif. Bisa ditebak, oh ini objeknya ini. Bisa ditebak juga. Mungkin saja. Sudah, istirahat dulu 5 menit. Masih nanti setelah ini pembahasan fa'il dan latihan. Nah, itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.